Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia. Kali ini kita akan bahas chapter 8 tentang perubahan kepemilikan ya, changes in ownership interest. Jadi interest ini adalah kepemilikan, bukan bunga ya, kepemilikan. Nah, tujuan kita pertama pembelajaran kita adalah saudara nanti diharapkan bisa membuat laporan konsolidasi ketika induk perusahaan persentase kepemilikannya meningkat atau menurun, naik atau turun selama periode akuntansi. Nah, untuk itu ada istilah yang dipakai yaitu pre-acquisition earning atau laba pra-akuisisi. Nah, apa itu laba pra-akuisisi? Laba pra-akuisisi itu sama dengan laba pembelian, dimana ini merupakan laba yang diperoleh anak selama periode akuntansi prior sebelum diakuisisi. Nah, diumpamakan di sini P itu membeli 90% kepemilikan di S pada 1 April 2016 seharga 427.500. Gimana perlakuan perakuisisinya? Ini dia. Jadi kalau kita mau menggunakan garis waktu ya, ini garis waktu, ini Januari, ini April ya, ini Desember, maka ini adalah pra-akuisisi. Jadi pra-akuisisi itu ini ya, dari 1 Januari sampai 31 Maret, karena 1 Aprilnya di sini sudah diakuisisi. Nah, demikian. Nah, jadi kalau seumpama S itu punya laporan seperti ini, yaitu Januari sampai Maret punya penjualannya 50, HPP 25 dan HPP dan biaya-biaya ya 25, maka laba bersihnya 25. Dan selama 1 tahun itu seperti ini ya, ini 1 tahun 200, 100 dan labanya 100. Nah, selama ini dividen yang dibayarkan adalah dividen pra-akuisisi adalah 20.000, setelah akuisisi adalah 30.000, total dividen adalah 50.000. Jadi kalau bisa dibilang di sini adalah labanya 25, di sini labanya 75. Dividennya yang pra di sini adalah 20, yang di sini setelah akuisisi adalah 30. Sehingga total laba adalah 100 dan total dividen adalah 50. Seperti ini ya, 100 dan 50. Oke. Nah, bagaimana sekarang kita mengakui atau menghitung saldo ya, saldo ekuitas pada tanggal akuisisi, saldo ekuitas. Nah, kalau capital stock ya atau modal sahamnya adalah 400, modal saham tetap sama ya. Kemudian RE-nya di sini ada 70, kemudian ada 75 dan ada 120. RE-nya selama periode ini. Nah, sehingga pada saat ini adalah pra-akuisisi ya. Ini diketahui semua. Ini pra-akuisisi. Pada saat diakuisisi adalah di sini. Diakuisisi. Maka berapakah nilai buku P saat diakuisisi? Nilai buku S ya saat diakuisisi oleh P. Kita lihat di sini ekuitasnya adalah 475. 475 ini dibeli 90% 1 April. Sehingga ada nilai pembeliannya adalah 427.500. Ini seperti di soal tadi. Dibeli dengan 427.500. Artinya apa? Artinya pada saat pembelian ini PV sama dengan fair value, sehingga tidak ada ekses. Itu ya. Nah, sekarang kalau begitu bagaimanakah caranya untuk mengakuisisi? Ada 2 cara yang pernah diusulkan oleh GEP atau juga di PSAK ya. Yang pertama adalah cara dengan menghitung akuisisinya, maksudnya penggabungannya, akuisisinya adalah dihitung setelah
ya, setelah akuisisi. Jadi kalau garis waktu tadi ini adalah Januari, kemudian ini April, maka yang dihitung hanya ini saja. Jadi setelah akuisisi saja ini, karena April sampai Desember itu 9 bulan, 9 month, 9 bulan, maka dihitung hanya 9 bulan saja. Nah kalau dari soal tadi 9 bulan saja adalah ini kan 9 bulan, ini 9 bulan ya, 150 dan ada 150 dan kemudian ada biaya 75.000. Nah inilah yang disebut NCI share-nya juga dihitung sebesar 7.500. Ini kalau dihitung 9 bulan saja. Nah sedangkan bisa juga dihitung dengan full year ya, setahun penuh. Jadi kalau setahun penuh 200 dan 100, maka perlu adanya ini pre-acquisition income sebesar 22.500 dihitung dari 25.000. 25 itu adalah laba 3 bulan pertama ya, 3 bulan pra akuisisi, karena namanya adalah pra akuisisi. 25.000 dikalikan dengan 90% kepemilikannya, 22,5, dan NCI share tetap dihitung adalah full ya, full year semua ini full year. Kita lihat nilainya akan sama ya. Nilainya sama, hanya saja yang satu penghitungan tahun penuh dikurangi dengan yang pra akuisisi, sementara yang satu adalah dihitung 9 bulan saja. Nah saat ini yang digunakan oleh PSAK adalah yang pertama ya, yaitu yang 9 bulan saja. Oke, mari kita lihat nanti bagaimana konsolidasinya ya. Nah di bukunya P, buku P akan mengakui adanya investasi di S selama 9 bulan saja, yaitu 75 dikalikan 90%, 67,5 ya. Jadi di sini kita lihat selama 9 bulan itu, ini kan 9 bulan di akuisisi nih. Nah, labanya adalah 75.000. Sehingga yang diakuisisi oleh P itu hanya 9 bulan saja, yaitu 75 dikalikan 90%. 75 ini berasal dari 100.000 dikalikan 9/12 dengan 75.000, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan dividen? Dividen juga akan sama ya. Kalau ini tadi adalah ini di April, ini adalah garis waktunya, ini Januari, ini Desember, maka yang merupakan dividen pra akuisisi adalah ini pra akuisisi ya. Dividen pra akuisisi yang terkait dengan kepemilikan, persentase kepemilikan induk itu juga akan dieliminasi pada proses konsolidasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini bagaimana catatan dulu di P ya, ini catatan di P dulu. Ketika mendapat dividen yang diperoleh hanya setelah akuisisi, yaitu hanya 30.000 saja. Yang 20.000 enggak, karena belum punya sahamnya ya kan. Sehingga 30.000 dikalikan 90%, 27. Jurnalnya kas pada investasi, ini jurnal biasa ya, one line consolidation ya. Jadi satu baris konsolidasi. Nah ini dia, kita lihat sekarang bagaimana membuat kertas kerja untuk eliminasinya, membuat kertas kerja konsolidasi. Nah perhatikan di sini bahwa karena A ini adalah untuk mayor ya kan, untuk pengendali yaitu kepemilikan mayoritas yang 90%, maka di sini semuanya adalah yang setelah akuisisi saja ya. Ini 9 bulan saja semua. 67,5 tadi 9 bulan, 27 juga dividen yang diterima 9 setelah diakuisisi. Selisihnya masuk investasi di S. Kemudian untuk penjualan kita lihat, untuk mengeliminasi rekening resiprokal, ini kan rekening resiprokal ekuitas, lawannya adalah investasi. Nah karena ada pra akuisisi maka ada jurnal tambahan
yaitu sales pada CGS atau cost of sale dan biaya-biaya. Di sini ini adalah yang pra saja, pra akuisisi. Sedangkan yang di dividen ini dihitung adalah yang pra juga ini pra juga. Jadi pra akuisisinya digabungkan dengan jurnal B, yaitu jurnal resiprokal antara investasi dan ekuitas, ya, dan mengembalikan investasi ke saldo awal. Jadi di sini kita lihat ada dividen ini, sehingga sekarang posisinya adalah ini semua awal ya, modal awal periode, return earningnya awal periode, dan ini semua adalah awal 427,5 kan awal tadi ya, ketika pertama kali investasi. Nah, NCI share, nah kita lihat di sini, NCI share dihitung adalah selama 75 tadi ya, yaitu sebesar NCI share ini 75 dikalikan 10% ya. 75 tadi angka yang mana ya? Lupa saya. Nah, 75 itu ini ya, prakuisisi juga ya. Setelah akuisisi ya, mana tadi? Nah, ini laba setelah akuisisi adalah ini ya, 75.000. Jadi ini disesuaikan untuk labanya dengan NCI share-nya adalah 75.000, yaitu sama ya, ini dengan yang di atas. Ini juga kalau nggak salah ini berasal dari 75.000 kalikan 90%. Di sini adalah 10%-nya. Nah, untuk dividen ini bedanya. Untuk dividen itu diambil yang 50.000 total secara keseluruhan. Kenapa total? Karena kalau saudara perhatikan di sini, dividen ini nanti akhirnya akan menjadi di sisi untuk investasinya ini adalah 100% kan? Ini 100% ya kan? Sementara di penjualan dan HPP atau biaya-biaya lain ini kan laba nih, laba pra akuisisi. Nah, ini adalah untuk mengeliminasi atau 100% kan, ini dia. Di sini kan cuma 75, ini kan cuma 75 juga. Nah, untuk 100% ditambah 25 ini. Sehingga ini kan selisihnya 25. Nah, sehingga secara keseluruhan penjualan atau labanya menjadi 100.000. Seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas maksud saya. Artinya tetap dengan jurnal ini sebetulnya 100% yang dieliminasi. Bagaimana sekarang kertas kerja untuk konsolidasinya? Kita lihat di sini NCI share dihitung dari setelah akuisisi saja, meskipun ini laba 1 tahun. Jadi setelah akuisisi saja. Begitu. Yang lainnya seperti biasa, income from S harus 0 ya kan, ini seperti biasa. Dan laba induk sama dengan laba konsolidasi jika menggunakan metode ekuitas dengan benar. RE juga sama, induk dan konsolidasi, metode ekuitas dengan benar. Dan kemudian ini dia untuk NCI kan terakhir ini ya. Nah, ini dikalikan 10% itu menjadi NCI 52.000. Ini ke sini nih. Oke, investasi seperti biasa harus 0. Itu saja perubahan yang terjadi kalau menggunakan misalnya kalau kepemilikannya itu tidak pada awal tahun, tetapi kepemilikan pada akhir periode, selama periode akuntansi. Nah, sekarang pembelajaran kedua tujuannya adalah untuk menerapkan prosedur akuisisi pertengahan tahun ya. Jadi interim itu di tengah-tengah antara periode akuntansi. Nah, di sini yang digunakan adalah akuisisi per bagian. Jadi akuisisinya itu bertahap, tidak langsung ya. Jadi P itu mengakuisisi 90% di S itu melalui series. Jadi melalui urutan kepemilikan dari 1 Januari sampai Oktober 2018. Di sini kita lihat di sini pada 1 Juli
mengakuisisi adalah 5% dengan biaya investasinya 7.000. Nah, di sini karena masih 5%, maka kan masih cost method ya, ini masih metode cost. Ya kan? Kemudian di 1 Agustus ini mengakuisisi 5%. Sehingga di sini dengan harga 8.000 berarti ada sekarang kepemilikannya 10%, metodenya masih cost. Kemudian di 1 Oktober ini mengakuisisi 80% dengan nilai investasinya 210. Di sini mulai persentasenya 90%. Ini sudah metode ekuitas ya. Metode ekuitas. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini cara pengakuannya ya. Ini kan masih 10% yang pertama selama Juli sama Agustus. Ini Juli dan Agustus 5%. Metodenya masih cost. Kemudian ini adalah investasinya 7.000, 8.000 dan 210. Total investasi adalah 225 di 1 Oktober. Pembeliannya sendiri di sini ya. Pembelian di 1 Oktober juga dengan kepemilikannya sekarang sudah 90%. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa kepemilikan 90% itu dimiliki atas di soal itu diketahui bahwa ekuitas yang dimiliki S per 1 Oktober tadi adalah 210 kan ya, dengan di 100% kan ya, 100% nya menjadi 262.500. Sementara fair value dari S ini sudah diketahui sebesar 220 di 1 Oktober ya, ini ya, 1 Oktober 2018. Oleh karena itu terjadi ekses. Nah, ekses ini diakui sebagai goodwill ya. Eksesnya diakui sebagai goodwill karena ini sudah teridentifikasi semua. Sisanya adalah yang tidak diidentifikasi. Goodwillnya adalah 42.500 yang terjadi pada 1 Oktober. Nah, karena pada 1 Oktober terjadi goodwill, maka investasi yang sebelumnya, kan 1 Oktober ini kan masih 80% ya, padahal kepemilikannya sekarang 90%. Berarti yang 10% itu juga harus di revalue, di akuisisi ini di adjustment, karena ada di revalue itu dinilai ulang ya, dinilai ulang. Karena untuk memiliki 80% nya itu ada nilai yang baru, yaitu fair value nya. Nah, kalau selama ini 262.500 itu adalah kepemilikan 80%, sehingga fair value dari 10% itu adalah 10% dikalikan 262.500, yaitu 26250. Artinya begini, kalau 80% itu dibeli dengan 262.500, berarti kepemilikan 10% sebelumnya itu diakui berdasarkan fair value yang muncul pada saat pembelian 1 Oktober. Nah, makanya di sini 262.500 dikalikan dengan 10%, yaitu 26250. Padahal investasi semula itu hanya 7.000 dan 8.000. Metode cost ya, nggak ada perubahan, yaitu 15.000. Sehingga di sini ada gain revaluasi sebesar 11.250 karena ada penyesuaian nilai yang disamakan dengan nilai pasar pada tanggal 1 Oktober. Semacam itu ya. Oke. Nah, S income ini, laba S selama 2019 itu ada 40, dimana 40 ini sama rata ya setiap bulan asumsinya. Jadi Januari sampai September, karena ini 30 itu artinya 9/12 ya, 9/12 dikalikan 40, ini
Yang ini adalah 3/12 karena mulai Oktober ya, dikalikan 40, 10.000. Jadi dibagi antara sebelum total menjadi metode ekuitas dengan sesudah metode ekuitas ya. Nah, kertas kerjanya bagaimana? Kita lihat income from S itu dihitung tetap setelah, karena ini metode ekuitas ya, metode ekuitas kan itu terjadi adalah setelah kepemilikan 90% mulai 1 Oktober, mana labanya adalah 10.000 kalikan 90% ya. Nah, sedangkan untuk praakuisisinya dianggap praakuisisi karena selama ini masih menggunakan metode cost ya, masih metode cost, sehingga praakuisisinya adalah penjualannya di soal diketahui ya. Di soal ini kita lihat 150 dikalikan dengan 9/12 ini tadi 9/12 Januari sampai September. Jadi kalau ini garis waktu lagi, ini garis waktu, ini Januari, ini masih cost, metode cost pada Juli ya, Juli itu separuhnya. Oke, ini Juli, ini masih metode cost. Kemudian Agustus masih metode cost, baru Oktober ini metode ekuitas. Nah, karena ada perubahan metode ini, maka selama Januari sampai Oktober, berarti kan akhir September, 9/12 ya, 9/12, 9 bulan dibagi 12, 1 tahun, maka penjualan dan ininya adalah merupakan praakuisisi seperti jurnal yang tadi. Nah, karena tidak ada keterangan membagi dividen, maka di sini tidak ada dividen ya, di soal ini tidak ada dividen. Tidak ada dividen, maka tidak ada dividen praakuisisi di sini. Investasinya kembali ke investasi awal, yaitu sebesar 236.250. Kemudian untuk NCI share sama ya, yaitu sebesar, kalau ini 10.000 maka di sini juga sama, 10.000 dikalikan 10% ya. Nah, dengan ini laba antara ini dan ini, maaf ya, mayor dan minor, jurnal A dan jurnal C, itu labanya adalah sebesar 10.000, sementara selisih ini cost sama ini 82 dan 500 ini adalah sebesar 40.000. 30.000 ya. Sehingga laba total keseluruhan 1 tahun adalah sebesar 40.000. Sama seperti ini tadi. Ini totalnya adalah 40.000. Jadi itu aja konsepnya. Intinya adalah sebetulnya yang kita jurnalin adalah tetap 100% dan selama 1 tahun. Hanya saja ini adalah merupakan eliminasi karena praakuisisi. Kemudian untuk ininya laporan statementnya laba rugi, income from S tetap 0, 9.000 dari ini 10.000, jadi dari 40.000 ini 10.000, ini ke sini 10.000 ya. Ini yang 90%, ini yang 10%-nya. Selalu sama, laba induk sama dengan laba akuisisi, laba konsolidasi kalau metode ekuitasnya benar. Nah, selanjutnya saudara coba ini exercise 81 untuk menilai apakah saudara sudah memahami teorinya ya. Jangan lupa belajar buku dulu ya, baru belajar juga tutorial ini. Oke ya, tadi kita belajar bahwa persentase kepemilikan itu bisa meningkat ya, dari mulai 5%, kemudian 10%, kemudian 80%. Nah, sekarang bagaimana kalau kepemilikan tadi dijual? Jadi penjualan kepemilikan ya. Jadi contoh di sini adalah S itu dimiliki 90% oleh P, di mana 1 Januari posisinya adalah investasi di S, jadi investment in S adalah sebesar 288.000. Nah, padahal
pada tanggal ini, tanggal yang sama, ekuitas S terdiri dari 200 dan 100. Modal 200, RE 100, total ekuitas adalah 300.000. Nah, seperti biasa ya, kalau kita punya informasi tentang investasi dan ada ekuitas S, maka kita harus mengetahui atau mencari tahu sebetulnya ada ekses atau tidak. Nah, karena di soal ini tidak ada kata-kata lain tentang aset yang under value atau over value, maka pertanyaannya menjadi adakah goodwill? Karena ekses tadi pasti akan dialokasikan ke goodwill. Jawabannya ada, ya. Yaitu sebesar berapa? Tadi ekuitas diketahui tadi adalah 300.000 ini ya. Dikalikan dengan kepemilikan 90% adalah 270.000. Nah, kalau kepemilikan investment in S nya adalah 288, sementara ekuitas yang dimiliki adalah 270, maka terjadi goodwill sebesar 18.000, dimana goodwill ini adalah 90% nya ya, karena ini dikalikan 90%. Oleh karena itu goodwill 100% nya adalah sebesar 20.000 berasal dari 18.000 dibagi dengan 90%. Oke. Nah, selama 2017 S melaporkan laba sebesar 36.000 dan membayar dividen itu pada 1 Juli sebesar 20.000. Nanti kita lihat bagaimana kalau dikatakan di sini penjualannya itu dilakukan pada beginning of period, jadi di awal periode. Jadi di sini P itu menjual 10% kepemilikannya. Jadi kalau dia semula punya 90%, kemudian dijual 10%, maka yang dijual adalah 10/90 atau 1/9-nya. 1/9 dari kepemilikannya itu dijual, ya. Yaitu 10%. Atau 1/9. 1 itu 1/9. Nah, dijualnya dengan harga berapa? Ternyata dijual dengan harga 40.000 pada 1 Januari 2017. Tadi kan posisinya ini ya. Posisinya investasinya 288. Kemudian di sini persentase kepemilikannya 90%. Lalu dijual 10% dari kepemilikannya, 10% dari 90 atau 1/9 dengan harga 90.000. Nah, pertanyaannya berapakah 1/9 dari investasi yang dijual? 1/9 dari investasi, karena kan dijual dia investment in S. Nah, kalau 1/9 berarti tadi investasi di S adalah 288 dibagi 9 atau dikali 1/9 ketemu 32.000. Nah, 32.000 ini dijual dengan harga 40.000. Nah, karena di sini yang dijual adalah saham, kan sahamnya dijual ya, lembar sahamnya, maka kepemilikan semula 90 itu sekarang menjadi 80%, 10%-nya dijual. Nah, bagaimana caranya mencatat? Karena transaksi saham ya. Kita lihat saldo 288 adalah saldo ketika awal ya, 1 Januari, kemudian dijual adalah 32 karena book value dijual ya, dikurangi dengan penjualan 32.000 ketemu setelah dijual. Nah, setelah dijual ini ditambah dengan ini income from S dikurangi dividen. Tadi kan income from S ketemunya 36.000, dividennya 20.000 adalah 16 ya kan, ini dia. Ini sama-sama 80% sekarang. Jadi karena dijualnya adalah 1 Januari, ingat ya, beginning of period, jadi dijualnya 1 Januari, maka mulai 1 Januari persentase kepemilikan sudah 80%. Makanya di sini dikalikan 80%. Oke. Sehingga akhir Desember saldonya adalah 268.800 kalau dijual awal periode. Nah, di bukunya P ketika dia menjual, kita lihat di sini kan ada dapat kas 40 kan tadi, dimana yang dijual cuma 32. Nah, inilah timbulnya adanya TMD atau tambahan modal disetor, additional paid in capital ya, additional PIC,
istilah yang lama kita pakai adalah agio saham, tapi istilah itu sudah nggak dipakai lagi. Kita pakai PIC atau tambahan modal di store, additional PIC sebesar 8.000. Ingat, ini kenapa masuk ke PIC? Karena ini adalah penjualan saham, penjualan lembar saham. Saham P dijual dari 90% kepemilikan, dijual 10%, sehingga sisanya 80%. Oke. Nah, ini adalah kalau kita mau cek di buku besar ya, ini adalah T account, investment in S semula 288, dijual 32, kemudian ada income 28800, ada dividen 16.000, sehingga saldo akhirnya 268.800. Kasnya keterima 40 dan 16 ini karena penjualan saham, ini karena dividen ya. Tadi kan 20.000 nih, dividen 20.000 kali 80%. Ada PIC 8.000 jurnal tadi itu. Kemudian income from S ada 28800. Berasal dari 36 laba setahun dikalikan 80%. Nah, seperti ini buku besarnya. Nah, kertas kerjanya kita lihat langsung ya. Yang A ini adalah mengeliminasi income dan dividen, mengembalikan investasi ke periode awal ya, beginning of the period, yaitu income from ini sama ya, jurnalnya 16.000 sama semua. Ini jurnal sudah kita pelajari dari mulai bab 1 sampai bab bukan bab 1 ya, bab 2 sampai terakhir ya. Sekarang ini bab 8. Nah, ini adalah resiprokal ya, rekening yang resiprokal, karena ini mulai 1 Januari, maka ini adalah posisi 1 Januari. Nah, di posisi 1 Januari ada modal 200, tadi sudah diketahui ya, RE 100, dan ada goodwill 20, jangan lupa. Nah, yang ini dikalikan mayoritas 80%, ini dikalikan minoritas 20%. Total ini ya, total ini semua dikalikan saja. Ini sudah biasa juga, saudara ketahui. Dan yang terakhir NCI. NCI nya karena sekarang sudah 80% sejak 1 Januari, berarti NCI nya adalah 20%. Ini dia, sama ya, 36, kemudian ini kalikan sama semua. Ini seperti yang biasa, tidak ada perubahan. Pas kerjanya juga demikian. Konsolidasinya ini kita lihat, ini 36, ini juga 36 ya, karena ini apa, dijualnya itu adalah 1 Januari, jadi ini langsung 80% selama 1 tahun ya, 2017. Itu saja, nggak ada perubahan yang lainnya, karena dijual 1 Januari, hanya berubah persentase kepemilikan. Dan ini ada tambahan additional PIC di induk, karena dia menjual kepemilikannya dengan harganya 40, padahal nilai buku yang dijual investasinya adalah 32. Nah, selanjutnya penjualan selama periode akuntansi. Nah, kalau tadi adalah pada awal periode, sekarang adalah penjualan selama periode akuntansi. Nah, maksud dari penjualan awal periode selama periode itu artinya bukan dijualnya bukan 1 Januari, tapi selama ini. Bisa dijual April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya di antara ini ya. Nah, kalau di soal ini ya, misalkan ya, main isunya, isu yang perlu diperhatikan ketika penjualannya adalah diasumsikan selama periode akuntansi, jadi pada tanggal penjualan ya. Jadi dicatat, ini asumsinya adalah dicatat pada saat penjualan. Kalau yang tadi sebelumnya adalah dicatat pada awal periode, ini dicatat pada saat penjualan. Nah, kita perlu memperoleh nilai buku dari yang dijual.
pada tanggal penjualan otomatis ya. Yang kedua adalah menghitung nilai sisa dari komponen-komponen yang belum diamortisasi. Jadi kalau pada saat akuisisi awal itu terjadi ekses, di mana eksesnya itu adalah aset tetap atau yang lainnya, maka kita harus mencari yang belum diamortisasi. Nah, karena di soal tadi adalah eksesnya diakui sebagai goodwill, maka nilai goodwill tidak mengalami perubahan ya, karena goodwill itu baru menurun nilainya jika ada terjadi penurunan nilai goodwill. Nah, di sini P tetap menjual 10%, hanya saja bukan 1 Januari tapi sekarang 1 April dengan harga yang sama, yaitu 40.000 ya. Nah, penjualan ini, the sale, itu bisa dicatat, may be recorded, bisa dicatat sebagai penjualan 1 April atau tanggal penjualan kepemilikan, atau pada 1 Januari awal periode. Jadi boleh catat April saja, per April atau tanggal penjualan, atau boleh dicatat 1 Januari, tinggal tergantung asumsinya ya, apakah mau dicatat pada asumsinya catat pada tanggal penjualan, atau asumsinya dicatat pada awal periode. Boleh saja memilih antara keduanya. Nah, sekarang bagaimana kalau dicatatnya adalah 1 April? Oleh karena itu kita harus mencari tadi akun-akun nilai-nilai saldo pada 1 April 2017. Nah, harga jualnya kita sudah ketahui 1 April adalah 40.000 ya kan? Nah, sekarang kita harus tahu berapakah nilai buku dari investasi yang dijual. Karena tadi investasi 1 Januari adalah 288, padahal selama tahun 2017 income-nya adalah 36.000 kan tadi. Lalu kita menentukan sampai 1 April. 1 April berarti kan 3/14 atau 1/4 tahun. 36 dikalikan 90% ketemu 8.100. Oleh karena itu per 1 April ekuitasnya adalah sebesar 296.100, padahal porsi yang dijual adalah 1/9 dari investasinya sebesar 32.900. Oleh karena itu terjadi selisih karena penjualan yang menguntungkan ya ini ya. Nilai buku saham sebesar 32.900 bisa dijual dengan 40.000, maka ada tambahan modal disetor TMD sebesar 7.100 ya. Nah, penjualan selama periode 1 April ya, ini kepemilikannya dari 90 menjadi 80, maka kita lihat untuk menghitung equity income atau income from S, laba dari S, itu dibagi sesuai dengan kepemilikannya ya. Yang ini 1/4 tahun adalah 90%, sementara yang 3/4 ini mulai dari April sampai Desember, yaitu 9 bulan. 9 bulan berarti 3/4, itu persentase kepemilikan sudah 80%. Sehingga laba ikan from S adalah ini sebesar 29.700. Nah, kalau dividennya tadi adalah 20.000 dikalikan 80%, maka perubahan kepemilikan adalah sebesar 13.700 ya. Perubahannya income from S dikurangi dividen. Perubahan kepemilikan berarti perubahan investasi. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Kalau dengan diakuinya adalah selama periode akuntansi atau 1 April. Jadi diakui pada tanggal penjualan. Investasi 1 Januari 288, yang terjual adalah 32.900. Jadi ya, yang terjual tadi dihitung dari sini ya, 32.900 terjualnya. Dari investasi 1/9 tadi 32.900, sisa setelah dijual adalah 25.500 dan dikurangi dengan laba kurang dividen. Ini adalah perubahan investasi ya.
perubahan investasi atau perubahan NCI juga bisa, karena kan ini kalau ini persentasenya 80%, maka NCI share-nya adalah 20%. Maka saldo akhir 31 Desember menjadi 268.800. Nah, saudara lihat, dicatat 1 April saldo investasi tetap 268.800. Kan sama kan ini tadi? Ketika dicatat pada 1 Januari. Nah, ini dia. Ini dicatatnya 1 Januari beginning, jadi 1 Januari di sini, 1 Januari. Tetap saldo investasinya tetap sama, nggak ada perubahan. Yang berbeda adalah angka-angka ini saja, yaitu angka ini dan angka ini ya. 32.000 jadi 32.900 kalau nggak salah tadi. Nah, ini dia. Ini dia perubahannya. Bedanya di sini. Jadi sebetulnya sama, mau dicatat awal periode atau mau dicatat pada tanggal penjualan, ya. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat oleh P pada tanggal 1 April. Ketika dia menjual, ingat 1 April di sini kan masih kepemilikan 90% ya. 8.100 adalah 36.000 tadi. Sampai 1 April 3/12 dikalikan 90%. Ya. Kemudian ini dijual, ada PIC sebesar additional PIC atau TMD 7.100. Kemudian ini adalah nerima dividen 1 Juli 20.000 kali 80%. Ingat, per April 90 dari jual, berarti per Juli ini sudah 80% kepemilikannya. Sehingga di 31 Desember ini mengakui yang terakhir ya. The last 3 quarter tuh kuartal 3 kuartal terakhir, yaitu 36.000 dikalikan 9/12 dikali 80%. Jadi ini kalau ini 3/12, ini 9/12 pas setahun. Hanya saja bedanya di sini 90%, di sini 80%. Seperti itu kalau mau di jurnal satu-satu. Nah, ini adalah buku besar. Buku besarnya sama ya. Saldo akhirnya tetap sama. Perbedaannya di PIC, kemudian di ini nilai buku dari ekuitas nilai buku dari investasi yang dijual, dan ini dia 8.100 adalah nilai saldo labanya ya. Ini laba, ini sama ini. Labanya dibagi 2, ini masih 90%, ini 80%. Dividennya sudah 80% karena Juli. Jualnya April. Ini saldo di income-nya berubah sesuai dengan ini jurnal tadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana ini adalah hasil interest during konsolidasinya ya. Perbedaannya ini 32 dan 32.900 tadi. Kemudian NCI share-nya juga akan dibagi 2 juga ya. 3/12 dan 9/12, 900 dan 5.400. Perbedaannya ya, ekuitasnya ada Januari dan ada April, maka NCI-nya juga ada Januari dan ada April. Ya. NCI share nih. Saya kira itu. Lalu ini NCI ya, ini NCI. Ini NCI share. Nah, kertas kerjanya sebetulnya sama saja. Income from S ini dihitung tadi 2 ya. 297 kan dari sini tadi nih. Tadi income from S. Ini ya. Ini di total adalah 29.700. Ini. Dividennya adalah dividen setelah penjualan 10%, jadi dikalikan 80%. Kemudian jangan lupa untuk jurnal B. Seperti biasa, jurnal B kan jurnal resiprokal ya. Resiprokal untuk investasi dan ekuitas. Di sini ada ekuitas awal dan goodwill awal. Jangan lupa ini dibagi 2 ya, ada 1 April dan 1 Januari dan 1 April untuk NCI.
investasi di S kembali ke posisi pada awal periode, yaitu 255.100. Kemudian NCI share 6.300 sudah dihitung tadi, ini dia NCI share, dan dividennya adalah 20.000 dikalikan 20%, yaitu sebesar 4.000. Selisihnya adalah perubahan NCI share, yaitu 2.300. Nah, kita lihat sekarang dari sini NCI share ini sekarang 36.000 ini dikalikannya adalah 10% 3/12 dan 20% 9/12, sesuai dengan tadi ya, penjualannya adalah tanggal 1 April dan di sini sudah 80%. Nah, seperti biasa income per base harus 0, laba induk sama dengan laba konsolidasi kalau metode ekuitasnya benar, dan di sisi neracanya investasi di S harus 0. Kemudian ada tadi PIC karena ada penjualan selama periode penjualan saham ya, selama periode akuntansi, yaitu adalah tanggal 1 April. Dan di sini ada NCI 1 Januari, NCI April, dan perubahan NCI karena adanya perubahan laba dan dividen. Nah, sekarang bagaimana kalau penjualan persentase kepemilikan tadi sampai menyebabkan dekonsolidasi? Artinya dari 90% sampai menjadi kurang dari 50%. Ya, kurang atau sama dengan 50%. Nah, kalau semacam ini terjadi, maka harus ada pengakuan gain atau loss yang harus diakui, di mana gain atau loss ini merupakan selisih ya, the aggregate of fair value dengan fair value yang diakui dan fair value dari NCI non controlling interest in the former subject at the date of the subject deconsolidated. Jadi pada saat diakuisisinya ya, nilai wajar dari sisa minoritasnya atau non pengendalinya pada subsidiary yang awal. Jadi semula kan anak perusahaan, karena dekonsolidasi kan menjadi tidak anak perusahaan lagi. Nah, ini fair value ini dikurangi dengan the carrying amount, nilai buku ya, dari persentase non pengendali, kepemilikan non pengendali dari former subsidiary. Jadi anak perusahaan yang sebelumnya kan sekarang bukan anak perusahaan lagi karena terjadi dekonsolidasi. Jadi ini ya, A dikurangi dengan B ya, yang mana yang A ini dipilih, yang mana yang diketahui ya, bisa yang 1, bisa yang 2, dan bisa yang 3. Nah, selisih antara A sama B itu merupakan gain atau loss pada saat terjadi dekonsolidasi. Nah, bagaimanakah kasusnya? Di sini adalah penjualan kepemilikan mengakibatkan dekonsolidasi. Diasumsikan P menjual seluruh kepemilikannya 90% dengan kas 550.000. Nah, 550.000 ini adalah tadi ya, yang pertama fair value dari yang diterima. Nah, berapakah carrying amount-nya atau nilai buku dari yang dijual? Jadi P ini menggunakan carrying amount dari investasinya sehingga muncullah gain atau loss. Semisalkan nilai carrying amount-nya adalah 530.000, maka terjadi gain sebesar 20.000. Jurnalnya gampang saja, kas investasi pada gain on sale. Sale adalah sale penjualan investasi ya. Ini seolah-olah seperti menjual investasi jangka pendek ya. Jadi ini nggak terlalu susah. Nah, sekarang saudara bisa latihan exercise 82 untuk mengecek apakah sudah paham atau tidak dengan materinya ya. Nah, bagaimana kalau perubahan kepemilikan itu timbul, jadi changes ownership itu timbul dari anak yang melakukan transaksi saham. Jadi S itu melakukan transaksi saham.
ya, transaksi saham. Kalau tadi adalah induk yang menjual sahamnya atau kepemilikannya, sekarang anak yang melakukan transaksi saham. Jadi saham subsidiary stock issuance. Jadi kalau itu menerbitkan saham, itu merupakan cara untuk memperluas operasi melalui pembiayaan eksternal. Jadi seperti biasa ya, kalau sebuah perusahaan membutuhkan dana, maka dana tersebut bisa diperoleh dari dua cara atau banyak cara ya. Dua cara kayaknya ya. Yang satu berkaitan dengan utang bank, yang satu berkaitan dengan utang lainnya, atau berkaitan dengan saham. Jadi jual saham adalah bagian dari memperoleh dana tambahan ya dari luar, makanya external financing. Jadi kebutuhan dana perusahaan itu bisa diperoleh dari utang bank, kemudian utang obligasi ya, yang jangka panjang ini ya, dan yang terakhir adalah dari saham, penerbitan saham maksudnya ya. Nah sekarang kita lihat jika S itu menjual additional share, dijual. Jadi S itu menjual saham tambahan, additional saham tambahan ke induk. Contohnya di sini P memiliki kepemilikan 80% di S, ya kan? P investment. Oh, belum tentu ke induk ya, ini belum tentu, sebentar. Ini ke induk atau enggaknya kita lihat dulu. Nah, di sini P investasi 180.000 pada 1 Januari yang sama dengan 80%, dimana saat itu 80% dari S ditambah dengan goodwill 20.000 ya, sehingga total gue adalah 25.000. Maksudnya di sini adalah 20.000 dibagi dengan 80%, karena 20.000 ini kan 80% nya, sehingga ini adalah dari ekuitasnya ditambah goodwill sebesar 20.000, maka investment in S nya adalah 180.000. Ini dia ya. Nah sekarang S itu menjual saham, tambahan saham ya, tambahan sahamnya adalah 10.000 tadi adalah pembelian 80%. Kalau saham S ini punya saham S ya, saham S ada 10.000 lembar, maka 8.000 lembar ini dimiliki oleh P karena dia punya 80% ya. Nah ini adalah saldo-saldonya. Ternyata nilai parinya adalah 10 ya. Kalau nilainya 100.000, jumlah lembar sahamnya 10.000, maka nilai pari 10, maka ada modal saham nilai nominal 100.000, ada additional PIC 60 dan ada RE 40. Nah total ekuitas adalah 200.000. Nilai buku ekuitasnya, berdasarkan nilai buku ekuitas, maka nilai per lembar saham adalah sebesar 20 per lembar, dihitung dari 200.000 dibagi dengan lembar saham ya. Artinya adalah nilai buku saat ini dari lembar saham ini 10.000 adalah sebesar 20 per lembar. Seperti itu. Nah, ini dia. S menjual share-nya ke induk. Jadi menjual saham tambahannya ke induk. Artinya induk yang semula punya, induk atau P yang tadi semula punya 8.000 lembar karena 80%, sekarang dia dijual lagi 2.000. Jadi P sekarang punya 10.000 lembar saham ya, lembar sahamnya S. Nah karena sekarang ya, sebelum penjualan kan sahamnya kepemilikan 80%, dari 8.000
jumlah lembar sahamnya semula adalah 10.000. Nah sekarang karena dijualnya ke S 2000 ini, kan ini ditambah 2000 ya, karena dibeli sama P langsung, dan S menambah additional sahamnya tambah 2000, maka sekarang kepemilikannya menjadi 10.000 dibagi dengan 12.000, yaitu 83/3% atau 83,333% ya. Semacam ini. Nah, bagaimana kalau dijual pada 20.000 pada nilai buku? Kalau dijual pada nilai buku dikatakan di sini no changes in goodwill. Jadi goodwillnya tidak mengalami perubahan. Misalkan di sini ekuitas S adalah 200, ya kan? 200 ini terdiri dari tadi itu ya. Tadi itu 100.000 nilainya, kan ini kan 200.000 nih ekuitas S, betul ya? Ya kan? Tadi ini 200.000. Nah sekarang ada tambahan 20.000 dikalikan dengan harga jual 20, ada tambahan 40, makanya di sini ditambah 40.000, makanya jadi 240.000. Kepemilikannya semula 80%, setelah penjualan menjadi 83/3%. Nilainya adalah 200.000. Jangan lupa goodwillnya tetap. Maka sekarang investasinya adalah 180.000 ditambah dengan 40.000. Ketemu 220 karena goodwillnya tidak berubah. Goodwill tidak berubah mengapa? Karena penjualannya ini adalah sebesar 20. 20 ini kan padahal nilai bukunya ya, nilai buku per lembar saham. Jadi tidak ada perubahan goodwill. Ini contohnya. Kemudian bagaimana kalau dijualnya dengan harga yang berbeda? Dijualnya sekarang dengan harga 35. Nah karena dijual dengan harga 35, maka tambahan saham tadi adalah 2000 dikalikan 35, yaitu 70.000. Nah dari penjualan 2000 ini berapakah nilai bukunya, ya kan? Nilai buku dari yang dijual ini kan harga pasar nih, 35 ini kan nilai pasar. Kalau gitu berapakah nilai bukunya? Tadi awalnya adalah 200.000, ya kan? Awal sebelum dijual. Setelah itu ditambah dengan 70.000 karena ada penjualan ini dengan nilai sebesar 35. Persentase kepemilikan yang baru setelah penjualan adalah 225.000. Padahal nilai buku sebelum dijual adalah ini 200.000, persentase kepemilikannya masih 80%, yaitu 160.000. Sehingga nilai buku yang diperoleh, yang diakuisisi maksud saya, adalah 65.000. 65.000 nilai bukunya, sementara 70.000 adalah harga penjualannya, harga pembelian investasi yang baru ya. Kan berarti P ini membuat investasi baru dengan membeli 2000 lembar saham. Oleh karena itu excess over cost over book value ini diakui sebagai goodwill yang baru. Sehingga goodwillnya sekarang, kalau tadi semula ada goodwill berapa? 25 ya. Nah, ada goodwill goodwill awal berapa ya, ini dia. Ini ya 25.000, maka sekarang 20.000 ya. Maka sekarang ini bertambah goodwillnya 5.000 ya. Dengan kepemilikannya juga berubah dari 80% menjadi 83/3. Ini meningkat kepemilikannya. Nah, bagaimana kalau dijualnya dengan harga 15? Berarti kan dijual di bawah nilai bukunya. Maka sama saja menghitungnya, 2000 dikalikan 15 ini adalah harga yang harus dijual oleh P. Jadi investasi baru ya. Investment in S yang baru, new. Itu cuma 30.000. Kita hitung lagi ini. Awalnya 200 tambah 30 dikalikan persentase yang baru 191 sekian. Dan kemudian nilai buku yang sebelum pembelian
adalah 160. Sehingga selisihnya ini adalah nilai buku yang diakuisisi. Nah, kalau nilai pembeliannya 30.000 padahal nilai buku yang dibeli adalah 31667, kan terjadi goodwill negatif ini ya. Goodwill negatif ini akan mengulangi goodwill yang sudah ada. Goodwill yang ada tadi 20.000 dikurangi dengan 166 ini, sehingga goodwill yang baru adalah 18.333 atau sama dengan totalnya 23.000. Ya, 18.333 ini adalah 83,333%. Jadi kalau di 100% kan menjadi 23.000 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saham baru tadi dijualnya bukan ke P, ke induk, tapi langsung ke entitas luar. Jadi tidak ke P langsung tapi ke entitas luar ya. Jadi asumsikan 2000 tadi ini additional share itu dijual ke other entity atau termasuk dalam pemegang saham minoritas atau non pengendali. Maka di sini P semula P kan semula punya 8.000 ya. 8.000, 80%-nya S itu punya sahamnya adalah 10.000. Nah, sekarang S menerbitkan baru tapi dijualnya ke orang luar. Tapi P tetap sama, nggak berubah jumlah lembar saham yang dimiliki. Nah, oleh karena itu sekarang saham P-nya adalah 8, persentase kepemilikan adalah 8/12 atau dalam hal ini adalah 662/3%, 6667% ya, semacam ini. Maka kita lihat kalau dijualnya pada book value, ini nilai bukunya ya, nilai buku per lembar saham, ini dijual di atas, ini dijual di bawah nilai buku. Kita lihat di sini. Kalau dijual 20, maka jumlah ekuitasnya menjadi 240, dimana di sini adalah 200 tambah 40. 40 dari mana? Dari 2000 dikalikan 20 adalah per lembar sahamnya. Sementara ini 270 dikalikan dari 2000 tambah 70-nya ya, dikalikan dengan 200 nih ya, 240, berarti ini 200 tambah 70. 70-nya adalah 35 dikalikan 2002. Itu 70, kalau 15 sama seperti tadi ya, ini 200 ditambah dengan 30. 30 berasal dari 2000 dikalikan dengan 15, yaitu 30. Oke. Kita lihat sekarang. Setelah adanya akuisisi S, maka ekuitas dari P, investasi ya, kepemilikan pump equity di S, itu dari 160 sekarang menjadi 180. Ya kan, 160 tadi dihitung dari kepemilikannya yang berubah tadi ya, 662/3. Sementara sebelum adanya penerbitan, jumlah nilai ekuitasnya adalah nilai ekuitas PDS adalah sebesar 160.000 ya kan, tidak berubah ini. Padahal sekarang kepemilikan setelah terjadi perubahan kepemilikan menjadi berubah 180.000, maka ada increase atau decrease ya. Investasi di S, kalau ini 0 karena tidak ada perubahan, sementara ini ada perubahan 20, perubahannya nambah ya. Kenapa bertambah? Karena semula 160 sekarang menjadi 180, sementara di sini adalah berkurang ya, karena investasi bertambah berkurang, maka untuk yang 35 bertambah investasi akan didebet, untuk yang 15 berkurang karena investasi akan dikredit. Maka kalau dijual pada nilai 20 tidak perlu dijual, tidak ada catatan, kan sama saja nilai investasi tidak berubah ya, nilai investment in S tidak berubah.
kalau di atas nilai buku, investasi akan bertambah. Yang bukunya adalah 20 ini. Kalau di bawah nilai buku, investasi akan berkurang. Seperti jurnal angka-angkanya ya tadi hitungannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi treasury stock? Apa itu treasury stock, masih ingat? Nah, treasury stock adalah saham yang ditarik. Saham ditarik. Nah, di treasury stock ini otomatis kan kalau ada saham ditarik, maka jumlah lembar saham yang beredar, akan berkurang, ya kan? Turun atau akan berkurang, minus, ya. Nah, bagaimana perlakuannya? Kita pahami dulu. Katakan di sini, ya, transaksi treasury stock oleh perusahaan subsidiary. Jadi subsidiary itu menarik sahamnya. Nah, akuisisi atas saham treasury atau penarikan saham oleh subsidiary akan mengurangi, decrease ekuitas dari subsidiary, otomatis ya. Ekuitas sudah akan berubah karena menjadi pengurang. Akibatnya jumlah saham yang beredar juga akan berkurang karena sahamnya ditarik. Nah, jika ya treasury stock ini ditarik dari minority interest, artinya saham yang ditarik itu adalah saham-saham yang dimiliki kepemilikan minoritas pada nilai buku, maka tidak ada perubahan pada induk ya. Kalau pada nilai buku sama seperti tadi, kalau di luar nilai buku itu yang berubah, di atas atau di bawah nilai buku. Nah, kita di sini catatannya, P memiliki 80%, dimiliki 80%, S dimiliki 80% oleh P, di mana S itu mempunyai 10.000 lembar saham per 31 Desember. Lalu pada 1 Januari 2018, jadi ini kan awal akhir saja, S membeli 400 sahamnya own stock, jadi membeli own stocknya dari pemilik saham minoritas, ya. Jadi ini ditariknya itu, dibelinya dari pemilik saham minoritas sebesar 400 lembar, ya kan? Berapakah penarikannya? Ini kita lihat. Modal saham S awal ini di soal ya, 100, nilai parinya 10, ada return earning 100, ada total ekuitas adalah 200. Nah, di sini P semula kan memiliki 80% ya. 80% nih. Nah, kalau 80% berarti nilai buku dari investasinya adalah sebesar 160.000. Investasi di S. Nah, kalau penarikannya seharga nilai buku tadi dikatakannya, maka di sini tetap meskipun ditarik treasury stocknya, ditariknya adalah 400 dikalikan 20 sama dengan 8.000. Ini dia. Kalau ini 400 dikalikan 30 sama dengan 12.000. 400 ini yang ditarik ya, dikalikan 15. Ini adalah nilai penarikannya, maka ada 6.000 saja. 400 kali 15, 6.000. Sehingga kalau kita perhatikan, total ekuitas setelah penarikan itu menjadi berkurang, semua berkurang sesuai dengan nilai penarikan. Nah, berapakah persentase kepemilikan dari P? Semula kan dia persentasenya adalah ini ya, kapitalnya adalah 100.000, nilai parinya 10, kepemilikannya 4/5. Kalau memiliki 80%, maka yang punya lembar sahamnya adalah, ini kan berarti lembar sahamnya adalah 10.000 ya, yang dimiliki adalah 8.000, 80%-nya. Nah, sekarang dari 8.000 ini ditarik kan, maka kepemilikannya sekarang adalah
Karena tadi 10.000 ditarik 10.000 ditarik 400 sama dengan 9.600. P punya P 8.000, karena punya P kan nggak ditarik, yang ditarik adalah yang minoritas, sehingga 8.000 dibagi dengan 9.600 adalah 5/6, atau berapa 5/6 itu 666,6667 gitu kali ya. Jadi kepemilikannya berubah dari 4/5 80%, 4/5 menjadi 5/6, koma. Nah, ini adalah perhitungannya. Ekuitas di S ya. 200 kepemilikannya pada saat sebelum, ya, ini before, sebelum. 160 setelah diakuisisi dengan harga nominal, nilai buku ya. Dengan harga nilai buku tidak ada perubahan. Kalau ditarik trace return-nya dengan harga di atas nilai buku, maka terjadi penurunan ekuitas PDS jadi 156. Tapi kalau saham treasury-nya adalah 15.000, terjadi kenaikan suara saya habis, sebesar 161, dari 160 menjadi 161667. Bagaimana mencatatnya? Ini dia. Ketika ada pengurangan, ya investasi berkurang, lawannya adalah tambahan TMD ya, karena ini adalah transaksi saham treasury ya, penarikan saham. Begitu juga ketika ditariknya dengan harga di bawah nilai buku, maka investasi akan bertambah. Ini investasi berkurang, bertambah sebesar 1667. Ini di bukunya P ya. Ini catat oleh P. Dia 1667 bertambah, ini berkurang dari 160. Ini dia 160 dikurangi dengan ini 156667. Ketemunya adalah 33333. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi stok dividen atau stok split? Jadi kalau stok split itu kan cuman pemecahan saham ya. Jadi kalau pemecahan saham itu sebenarnya tidak ada perubahan, karena kan kalau P, misalkan P ya, P punya 8.000 lembar, S itu 10.000 dipecah, ini kan dia jadi, misalkan satu saham jadi 2, makanya kan jadi lembarnya jadi 20.000 ya kan, lembar di sini akan jadi 16.000 lembar. Nah, 16/20 itu tetap 80%, jadi tidak ada perubahan kalau itu stok split. Nah, bagaimana kalau itu ini unaffected nih, dikatakan unaffected, tidak berpengaruh ya kalau stok split, paling-paling jumlah lembar sahamnya yang berubah. Nah, bagaimana dengan stok dividen? Subsidiary equity accounts are charged in the case of stock dividend, yaitu return earning equal to par or stated value or the market price of additional share issued. Jadi kalau ada perubahan karena adanya stok dividen, itu kalau antara nilai buku dengan nilai pasarnya beda, otomatis perubahannya adalah merupakan tambahan modal di setor, karena ini semacam agio ya, atau disagio. Sedangkan kapitalisasi earning tidak akan mempengaruhi pembukuan dari induk, tetapi tidak mempengaruhi parent accounting, jadi perubahan induk mempengaruhi, tapi mempengaruhi nilai capital stock, additional PIC, dan RE yang harus dieliminasi pada saat konsolidasi. Nah, ini dia, dieliminasi saat konsolidasi. Jadi artinya kalau ada stok dividen itu akan muncul stok dividen ini harus dieliminasi. Jadi sama seperti dividen kas, kan dividen kas juga dieliminasi.
maka dividen stok ini juga harus dieliminasi. Bagaimanakah catatannya? Ini dia. P memiliki 80% dari saham beredar S pada 1 Januari dengan harga 160. Ekuitas S tuh ini, ya kan? Kalau ini punya 80%, kan sama dengan 160. Berarti kan dari awal tidak ada ekses ya. Nah, kemudian S melaporkan laba selama 2016 adalah 30.000 dan dividen adalah 10.000. Jadi kalau kita mau tentukan investasi di S akhir periode adalah, ingat, investasi berubah karena laba dan karena dividen. 24 ini berasal dari ini kan 30.000 kalikan 80%, ini adalah 10.000 kalikan 80%. Hasilnya 24 minus 8 karena ada dividen, sehingga akhir periode saldo investasi in S adalah sebesar 176.000. Nah, sekarang kita lihat di sini. Income from S adalah 24, betul? Dihitung dari sini tadi ya. Income from S 24, kemudian dividennya 8, selisihnya adalah perubahan dari investasi selama periode ini. Dan ini awalnya saldo-saldo awal dieliminasi ya. Modal saham 100, kemudian ada PIC 20 dan ada RE 80. Investasinya awal ya kan, atas kerjanya. Ini kalau stok split nih kayaknya ya. Bukan, ini masih awal, belum ada stok ya. Belum ada ininya. Nah, bagaimana kalau stok dividen? Nah, kemudian jika ya, selain ada dividen kas tadi, ternyata S juga membagi stok dividen, yaitu dengan memberikan 10% stok dividen ya, dimana pada saat ini penjualannya, harga jual dari stok dividennya adalah 40 per lembar saham. Adalah dicatat oleh S ya, ini S akan mencatat dia menerbitkan stok dividen sebesar 40.000 dihitung dari ini modal sahamnya 10.000, karena modal saham tadi kan nilai parinya 10. Stok dividennya adalah 10% dari dividen yang beredar. Dividen yang beredar tadi kan 100, berapa tadi yang beredar? Lupa. Mana tadi dividen beredar? Ini dia. 100.000, nilai parinya 10, berarti kan ada 10.000 kan, ini 10.000 lembar. Nah, ini diterbitkan 10% stok dividen. Stok dividen adalah 10%, sorry. Sehingga 10% kali 10.000 adalah 1.000 lembar, ya kan? Maka kita lihat di sini 1.000 lembar stok dividennya dikalikan dengan 40 per lembarnya, ini dia nilai nominal 10, maka di sini dikalikan dengan 40 dikalikan dengan 30 ya. 1.000 lembar ya, ini semua 1.000 lembar dikalikan 10 sama dikalikan 30 itu dihitung dari 40 minus 10 ya. 40 adalah harga pasarnya, 10 adalah nilai nominal, maka ada TMD sebesar tambahan modal stok 30. Sehingga ekuitasnya sekarang yang dimiliki oleh S adalah 110.000, dimana di sini lembar sahamnya adalah 11.000 lembar, ya kan? Ada additional PIC 50 karena ada tambahan, ini 30 dari semula 20, RE nya tidak berubah 80, sehingga total ekuitas yang baru setelah stok dividen adalah sebesar 240.000. Nah, bagaimanakah eliminasinya? Nah, kita lihat di sini eliminasi ketika menerbitkan income from S tetap ya dihitung 24.000
Ini kalau tadi income from S nya adalah sebesar, ini 24 tadi, ini dia 30.000 ya, dividennya 20. 30.000 dikalikan persentase kepemilikan di S tadi adalah 80%. Stok dividennya, dividen tadi sama kan, ini sama jurnal yang ini tadi 8.000, itu dihitung dari ini dividennya 10.000. Ini 10.000 kalikan 80% juga. Selisihnya adalah perubahan dari nilai investasi. Nah, ini yang berbeda. Ini dia. Stok dividen ini harus dieliminasi. Eliminasinya karena dia saham, bagian dari ini rekening resiprokal antara investasi dan modal saham. Ya. Ketika S menerbitkan saham, S akan mencatat stok dividen di debit. Maka secara konsolidasi stok dividen ini dikredit supaya akhirnya menjadi 0. Seperti itu ya. Nah, saudara bisa lanjutkan dengan mengerjakan exercise 83 untuk memahami lagi apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu latihannya. Mari kita bahas treasury stock yang ditarik ya, saham ditarik oleh subsidiary ya. Soalnya B plus 70% subsidiary N. Jadi B merupakan atau dimiliki 70%. Jadi ini adalah B itu dimiliki 70% oleh N. Berarti kan N adalah induk ya. B adalah anak. Pada tanggal 3 Januari 2014, saldo investasi B, investasi di B adalah 350 dan total ekuitas B adalah 450. Di sini kalau ada investasi, misalnya tanggalnya dulu ya, 3 Januari 2014, investment in B adalah sebesar berapa nih? 350.000. Ekuitas B adalah sebesar 450.000. Seperti biasa, kalau ada nilai investasi dan ada ekuitas, kita cek terjadi goodwill atau tidak ya. Jadi kalau fair value-nya adalah 350.000 dibagi kepemilikannya 70%, 35 bagi 30 berapa ya? 500 ya, 500.000. Ekuitas B adalah ini 450. Maka kalau itu ada keterangan lain, ini diakui sebagai goodwill. Eksesnya ya sebesar 50.000. Oke. Nah, kemudian sini lanjutnya pada 4 Januari, jadi ini tadi tanggal 3 terus tanggal 4-nya. 4 Januari B membeli 100.000 lembar yang beredar. Jadi B menarik 1.000 lembar saham otomatis yang beredar ya dari pemegang minoritas ya, ini ya, kepemilikan minoritas dengan harga 60 per lembar. Jadi tariknya dengan harga 60 per lembar ya kan. Sebelum transaksi treasury stock, B memiliki saham beredar adalah 9.000. Jadi semula B itu punya saham adalah 9.000 yang beredar. Dimiliki N berapa berarti? 70% dikalikan 9.000 lembar.
yaitu 6.300 lembar. Ya kan? Nah, sekarang ditarik ini sahamnya. Lembar ditarik yaitu 1.000. Sehingga sisa sahamnya adalah tinggal 8.000 yang beredar. Ini diketahui oleh soal. Pertama diminta hitunglah persentase kepemilikan. Ya kan? Persentase kepemilikan ini dihitung. Kemudian yang kedua, siapkan jurnal. Yang ketiga, menghitung nilai investasi di B. Nah, ini sudah akhir chapter, jadi kita pakai lembar baru ya untuk menghitung. Nah, sekarang yang A. A diminta adalah persentase kepemilikan. Jumlah lembar saham beredar tadi adalah 9.000, betul nggak? Dimiliki 70%, yaitu 6.300. Nah, sekarang jumlah lembar saham beredar menjadi 8.000 karena tadi tarik 1.000 kan, maka kepemilikannya menjadi 6.300 dibagi 8.000. Berapa ya? Kita ambil kalkulator dulu. 6.300 dibagi 8.000, maka kepemilikannya adalah 78, betul ya? 78,75%. Ini pada tanggal 4 Januari. Ya kan? Nah, selanjutnya soal yang B. Soal yang B adalah diminta jurnal ya untuk menyesuaikan nilai investasi. Nah, kalau kita mencari nilai investasi, maka kita harus ketahui dulu berapakah ekuitas, nilai buku ekuitas setelah penarikan. Ingat, kalau ada penarikan berarti ekuitasnya menurun, ya kan? Maka ekuitas S awal, ekuitas S sebelum penarikan adalah sebesar berapa tadi? Lupa saya. Ekuitas B ini ya, 450.000. Kemudian di treasury stock ditarik. Tarikannya itu 1.000 lembar. Tapi harga penarikannya bukan nominal tapi dikalikan 60 kalau nggak salah tadi ya. 1.000 kali 60 minus 60.000. Maka ekuitas setelah penarikan adalah sebesar berapa nih? 450 kali 60 390 ya. 390.000. Padahal persentase kepemilikan yang baru adalah ini dikalikan 78,75%. Berapa ini? Hitung. Pakai kalkulator ya. 307.125. Ya kan? Jadi semula B kan punya investasi kok B yang tadi N ya. N semula punya investment in B adalah 350, betul? Sekarang investment in B nya menjadi 307. Jadi ini semula 350 menjadi 307. Berapa selisihnya? Investasi berkurang apa bertambah? Berkurang ya. 350 sama 3 lebih sedikit. Berkurang sebesar 42875. Nah, kalau investasi berkurang, maka jurnalnya investasi di kredit. Investment in B debitnya adalah investasi di B berkurang, debitnya adalah TMD ya, karena tadi ini adalah transaksi penarikan saham. Terkait sama saham tuh kaitannya sama TMD, yaitu sebesar
875. Oke, selanjutnya yang C adalah diminta untuk menentukan apa tadi C? Hitung investment in B setelah transaksi treasury ya. Jadi investment in B setelah penarikan saham. Kita lihat tadi ekuitas B setelah penarikan saham adalah 350, 390, maaf. Jangan lupa ada tadi goodwill ya. Di awal goodwillnya sebesar 50.000, maka fair value ekuitas adalah sebesar berapa nih? 0,0440 ya. 440.000, persentase kepemilikan yang baru ya, 78,75%. Maka investment in B setelah penarikan adalah sebesar, kalkulator saya mati, 440 dikalikan dengan 7875%, 346.500. Itu jawabannya. Saya kira itu dulu paparan saya, termasuk ini ya, pembahasan soal berapa ini? 811. Dan moto saya hari ini adalah everyone thinks of changing the world. Jadi semua berpikir untuk merubah dunia, tapi no one thinks of changing himself. Jadi tidak ada yang berpikir untuk merubah diri sendiri. Ini lebih penting karena kita harus merubah diri sendiri agar bisa merubah dunia. Saya akhiri paparan saya di bab 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.